Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Baik, sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau membantu untuk memimpin berdoa? Saya Pak, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, terima kasih Mas yang telah memimpin berdoa. Semoga doa yang tadi teman-teman panjatkan dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka Kenal. jadi sebelum kita memulai kegiatan siang hari ini, kita awali dengan kenalan terlebih dahulu. Oke. Jadi nanti perkenalannya dari saya dulu ya, teman-teman. Teman-teman bisa memperkenalkan nama, kemudian hobi atau minatnya apa, dan cita-citanya di masa depan ingin menjadi apa. Oke, baik teman-teman semuanya, perkenalkan Bapak Rifki Mahira Prayoga, bisa dipanggil Bapak Rifki. Kemudian untuk hobinya saat ini main sepeda, dan untuk cita-citanya menjadi arsitek. Oke, baik. Selanjutnya mau dimulai dari sebelah kanan dulu atau sebelah kiri? Ladies first. Ladies first, berarti dari sebelah kanan dulu ya. Silakan banyak. Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Sarah Vinci Aura Nurani, bisa dipanggil Aura. Saat ini hobi saya lagi suka memasak. Cita-cita saya jadi TikToker. Siap. Yes. Salah TikTok. Baik, kemudian gantian ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mayang Fauni. Saya biasa dipanggil Mayang. Hobi saya itu mendengarkan musik dan cita-cita saya ingin menjadi Menteri Keuangan. Siap. Keren. Wow. Oke, silakan. Oke semuanya, perkenalkan aku Ardela Maharani. Hobi aku dengerin musik sama kayak Mayang dan cita-citaku ingin menjadi psikolog. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Januisa Saibati, biasa dipanggil Sasa. Hobi saya itu berjalan kaki dan cita-cita saya menjadi apoteker. Sehat banget, sehat. Siap. Full sehat. Salam sehat. Oke, gantian mungkin ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Nurbi Auditianain, biasa dipanggil Audit. Hobi saya mendengarkan musik juga, suka mendengarkan musik. Terus untuk cita-cita saya mau jadi guru. Mulia. Lanjut ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Fatullah, biasa dipanggil Valda. Untuk hobi, akhir-akhir ini saya lagi senang banget dengerin musik, sama terutama musik rock ya. Terus untuk cita-cita, saya ingin menjadi dosen. Oke, perkenalkan nama saya Raditya Putra Bianita, biasa dipanggil Radit. Dan hobi saya ini itu suka mendengarkan musik juga, tapi lebih spesifiknya dari penulis Oslo Ibrahim. Jadi ya itu. Dan untuk cita-citanya saya mau menjadi anggota DPR. Lagi ramai Berat. Gajinya gede mas. Iya, gede sekali. 50 juta. Oke, baik teman-teman, udah pada kenal belum nih satu sama lain? Sudah. Oke, coba ya kita cek ya kira-kira sudah pada kenal apa belum nih. Tadi yang hobinya jalan kaki siapa teman-teman? Sasa. Oke, yang cita-citanya menjadi TikToker. Oke, yang cita-citanya menjadi psikolog. Yang sedang mendengar musik Oslo Ibrahim. Kak Radit. Oke, berarti ini teman-teman udah pada kenal semuanya. Iya. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, setelah perkenalan tadi, gimana kabarnya teman-teman? Baik, luar biasa. Allah. Oke, baik teman-teman, sebelumnya
Udah tahu belum kita di sini mau ngapain? Belum. Belum. Oke, jadi di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Teman-teman ada yang udah tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum, Pak. Kita belum tahu. Atau mungkin pernah dengar bimbingan kelompok? Ya, kita baru dengar, Pak. Oh, baru dengar. Iya, kita baru dengar. Oke, jadi bimbingan kelompok adalah pelayanan dalam bimbingan dan konseling yang dimana nanti teman-teman akan mendiskusikan dan juga membahas tentang topik ataupun tema yang sudah ditentukan dengan mengandalkan dinamika kelompok. Seperti itu. Apakah dapat dipahami teman-teman? Dipahami. Oke, jadi di sini Bapak berperan sebagai pemimpin kelompok, di mana Bapak nanti akan memfasilitasi dan juga mengarahkan teman-teman untuk jalannya diskusi, untuk membahas topik yang nantinya akan kita bahas bersama. Nah, teman-teman di sini berperan sebagai anggota kelompok, di mana teman-teman nanti akan berdiskusi, kemudian menyampaikan pendapat dari topik yang sudah ditentukan. Seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pada inti kegiatannya, ada beberapa yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Jika nanti ada hal-hal ataupun pembahasan yang sifatnya pribadi, itu hendaknya menjadi simpanan kita bersama. Dalam artian itu tidak kita sampaikan atau bawa ke forum di luar ini. Jadi hendaknya kita simpan bersama aja. Kemudian teman-teman datang pada siang hari ini secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun termasuk dari saya. Kemudian juga harapannya nanti selama jalannya bimbingan kelompok, teman-teman bisa secara aktif dalam menyampaikan pendapat, kemudian juga berdiskusi satu sama lainnya. Nanti teman-teman ketika ingin menyampaikan pendapat, hendaknya mengangkat tangan terlebih dahulu agar jalannya diskusi bisa kondusif dan juga terang. Siapa, Bang? Siapa? Baik, teman-teman, untuk waktu pelaksanaan bimbingan kelompok kita sepakati berapa lama? 30. 30. 30. Ada yang mungkin punya pendapat lain? Ya, 35. 35. 35 kalau apa sih, Pak? Sebenarnya? Iya, 35 aja sih, Pak. Nggak masalah, Oke, 35 baik. aja. Jadi kita sepakati bersama ya teman-teman, 35 menit ke depan akan kita laksanakan bimbingan kelompok ini secara bersama-sama. Oke. Siap. Jadi pada bimbingan kelompok siang hari ini kita akan membahas tentang welas asih. Adakah teman-teman yang sudah tahu tentang welas asih? Tahunya ulas asli. Welas asih. Welas Welas asih. Asli ulas. Asli. Asli. Jadi belum ada yang tahu tentang welas asih? Belum. Apa itu, Pak? Oke, baik. Jadi Bapak jelaskan sedikit ya gambaran tentang welas asih tersebut. Jadi welas asih ini sebenarnya diambil dari bahasa Jawa ya, yang artinya berbelas kasih. Artinya ini merupakan perasaan ataupun sikap kita yang dalam artian ini kasih sayang dan juga peduli terhadap orang lain. Nah, dalam konteks ini juga welas asih itu tujuannya untuk meringankan ataupun membantu orang yang mungkin sedang mengalami kesusahan ataupun penderitaan dengan tujuan untuk meringankan beban tersebut. Jadi bisa kita pahami bahwasannya welas asih itu sikap kita untuk empati dan juga peduli terhadap kesusahan orang lain supaya kita bisa membantu meringankan penderitaan. Seperti itu. Iya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan teknik biblioedukasi. Ada yang mungkin sudah pernah dengar biblioedukasi? Belum itu, Pak. Apa itu, Pak? Baru saya belum tahu semua ya teman-teman ya. Iya. Jadi biblioedukasi ini nanti kita akan membaca sebuah naskah cerita terlebih dahulu. Nanti baru kita akan bahas cerita tersebut. Nanti saya bagikan dulu untuk naskah ceritanya, teman-teman baca baru kita akan diskusikan. Oke, Oke, ini akan saya bagikan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, nanti di halaman kedua ini ada
cerita ya teman-teman, itu bisa dibaca dulu. Kira-kira untuk membacanya mau berapa menit teman-teman? 5 menit cukup. Iya, cukup. Lebih cukup. Oke, baik. Silakan teman-teman bisa untuk memulai membaca ya selama 5 menit ke depan. Apakah sudah selesai yang baca teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua? Oke, baik. Setelah membaca cerita tadi teman-teman, ada yang mungkin mau menyampaikan terkait dengan bagaimana perasaan teman-teman setelah membaca cerita tadi? Silakan, Sana. Saya mulai terlebih dahulu. Jadi setelah saya membaca cerita ini, si Reza ini, si tokoh ini itu kan membantu seorang bapak yang sudah tua yang nama Pak Darto. Jadi di sini itu karena kebetulan menurut saya di zaman sekarang ini kan banyak ya orang-orang anak muda bahkan sampai tua pun ada yang kayak ada sedikit yang seharusnya tuh kita bisa peduli tapi tuh kita kayak udahlah kayak bukan urusan kita, jadi kayak udah kita lewatin aja. Sedangkan dari cerita ini kita lihat Reza ini membantu bapaknya yang pasti di keadaan di situasi seperti itu tuh orang-orang pada sibuk dengan dirinya masing-masing, sedangkan si Reza ini rela untuk berhenti sebentar dan membantu Pak Darto untuk mungkin pinggir jalan gitu supaya jadi Pak Darto ini nggak kesalahan sendiri gitu. Jadi selama melihat ini tuh saya kayak ternyata masih ada ya orang-orang yang peduli, dan saya termotivasi untuk melakukan hal seperti ini mungkin ketika saya di situasi yang sama. Oke, baik, berarti secara tidak langsung Sasa termotivasi gitu dari cerita ini untuk kemudian melakukan hal yang serupa. Iya. Oke, ada yang mungkin punya pendapat lain teman-teman? Silakan. Jadi dari kisahnya si Pak Darto sama Reza ini, saya belajar bahwa ternyata hal yang menurut kita kecil itu sangat berharga buat orang lain. Tadi kan Pak Darto tidak mempunyai sendal yang mumpuni pun untuk beliau jalan seperti itu. Akan tetapi dibantu oleh Reza dengan dia seorang kurir yang mungkin penghasilannya tuh pas-pasan tapi memberikan sebuah sendal untuk Pak Darto ini. Dan dari situ juga Pak Darto termotivasi untuk membantu Reza ketika Reza jatuh dari motornya ketika mengantar paket seperti itu sih Kak. Jadi mungkin dari kisah ini kita belajar, dan saya belajar bahwa kasih sayang ini menyebar gitu loh Pak. Jadi bisa dijadikan pembelajaran antara manusia satu dengan manusia lainnya. Oke, berarti kebaikan bisa bertemu kebaikan yang lainnya. Oke, terima kasih Ara dan juga Sasa yang telah menyampaikan pendapatnya ya. Kemudian setelah tadi Sasa dan Ara kan menyampaikan
apa sih yang mereka rasakan gitu setelah membaca cerita ini kan. Nah, teman-teman ada nggak yang mungkin mau menyampaikan itu secara ringkas, secara sekilas sebenarnya cerita ini tuh tentang apa gitu? Mungkin dari awal sampai ke akhir tuh bercerita tentang apa? Saya Pak, Boleh Mas. oke, mungkin nanti dari teman-teman bisa menambahkan ya. Kalau dari yang saya baca, kalau secara singkatnya ini adalah tentang apa ya, tolong menolong gitu sih Pak. Karena di sini kan latarnya ada Pak Darto dan juga Reza sebagai tokoh utama ya. Jadi memang di sini ini sangat menggambarkan situasi yang saat ini sering banget terjadi. Kita sering banget melihat orang kesusahan, tapi sering banget juga melihat orang yang terbantu gitu loh. Banyak orang yang terbantu juga. Gitu. Jadi memang di sini Pak Darto ini adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mungkin pada saat ini apa ya, kurang diperhatikan gitu. Terus ya dibantu oleh Reza yang mungkin harusnya banyak orang yang bisa membantu lebih pada Pak Darto ini, tapi malah Reza seorang kurir yang mungkin gajinya pas-pasan, hanya dikit, tapi berani dan mau untuk membantu gitu. Dan memang benar yang tadi disampaikan Ara sampaikan bahwa memang di sini kebaikan itu menyebar. Jadi Pak Darto pun yang awalnya mungkin fokus pada dirinya sendiri, hidupnya sendiri, hidup saya sudah susah, mungkin gitu ya. Tapi karena gara-gara sudah dibantu, diberikan sandal, ternyata masih ada orang yang peduli, jadi dia ingin merasa, oh yaudah, saya juga mau bantu. Itu mungkin di sini kan kalau di cerita ini kan kita hanya dilihatkan bahwa dia menolong Reza kan. Tapi mungkin sebenarnya banyak orang juga yang sudah ditolong Pak Darto, atau mungkin banyak orang juga yang sudah ditolong Reza. Seperti itu sih Pak, kalau yang tadi cerita. Oke, berarti yang coba disampaikan Mas Walid itu biasanya kita berbagi itu tidak menunggu mungkin kita punya uang banyak dulu, Iya, benar. ada gaji yang kaya terlebih dahulu kan. Iya benar. Kadang dengan kondisi yang sekarang mungkin dengan pekerjaan yang tidak seberapa ataupun uang yang mungkin tidak pas-pasan, tapi kita Iya. tetap masih bisa gitu berbagi kepada sesama. Benar Pak. Oke, bagus sekali Mas Walda. Mungkin dari teman-teman lain ada yang juga mau menyampaikan? Saya mungkin. Silakan. Baik, izin menambahkan dari pernyataan yang disampaikan oleh Mas Walda ya. Setelah saya membaca cerita ini tuh ada beberapa hal yang saya tangkap itu. Yang pertama, soal sandal ya. Ini bukan sesimpel sandal. Jadi kayak apa ya, kebaikan yang mungkin orang lain ini sandal harganya segini ya, seberapa, tapi ternyata itu bisa apa ya, membuka pikiran orang lain untuk bisa membantu sesama gitu. Nah selain itu juga saya ingat tentang pepatah bahwa apa yang kamu tanam itu nantinya akan kamu tuai di masa depan gitu. Nah tadi kan Reza itu kan kayak membantu Pak Darto, tapi ternyata setelah dia melakukan seperti itu dan dia itu di masa depan kayak ada kesulitan gitu, ternyata ada yang membalas, bahkan itu yang membalas orang yang dia bantu gitu. Jadi kayak ada timbal balik antara sesama manusia, dan ternyata dunia itu nggak melulu untuk tidak diperhatikan gitu. Jadi mereka bisa saling melirik satu sama lain, bisa merangkul satu sama lain seperti itu. Oke, berarti tadi Mayang juga ngasih informasi baru nih buat kita teman-teman, bahwasanya ada peribahasa ataupun pepatah, apa yang kita tanam maka yang kemudian hari bisa kita tuai. Iya betul. Jika kita hari ini menanam kebaikan, mungkin suatu saat juga kita akan menemukan kebaikan. Seperti itu. Terima kasih Mas Walda dan juga Mayang yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian teman-teman, setelah tadi ya membaca cerita dan juga mungkin merasakan bagaimana sebenarnya cerita ini dari dua tokoh yang ada, Mas Reza dan juga Pak Darto, seperti apa mungkin teman-teman menggambarkan kedua tokoh tersebut? Nah, mungkin izin berpendapat ya Pak. Dari cerita yang tadi disampaikan dan teman-teman yang sudah berpendapat, orang yang seperti apa ya Pak Darto dan Pak Sam? Mungkin kalau dilihat itu dari Rezanya dulu ya Pak. Jadi Rezanya itu orang yang masih berusaha untuk selalu menolong dalam kondisi apapun, mau kita sedang susah atau kita sedang senang. Sebisa mungkin mau bantuan itu sekecil biji zaru aja itu masih bisa membuat orang lain itu bisa bahagia. Itu seperti itu sih Pak. Maksudnya, dan walaupun kalau dilihat kan profesinya sebagai kurir di pasar, nah, itu kan tadi yang disampaikan oleh Ara juga yang begitu gajinya tidak seberapa tapi masih bisa sempat menolong orang yang masih lebih susah daripada dia seperti itu. Dan untuk
Pak Darto sendiri itu Mas juga hampir sama seperti Reza, jadi masih bisa memberikan kebaikan juga di kondisi apapun. Ini seperti itu saya suka. Jadi saya orangnya seperti itu. Oke. Ada yang mungkin mau menyampaikan ataupun menambahkan tadi yang sudah Mas Radit sampaikan? Saya Bapak. Boleh. Mungkin saya melihat sangat tertarik ya sama tokoh Reza ini, karena menurut saya Reza ini tokoh yang punya sifat menolong tuh tanpa pamrih gitu Bapak. Dari dialog yang bilang kalau misalnya Bapak tuh nggak harus membalas saya, tapi di suatu hari mungkin Bapak bisa menolong orang lain, itu juga udah cukup. Jadi benar yang tadi dikatakan dari teman-teman juga bahwa kebaikan itu rantai gitu. Mungkin kita niatnya untuk membantu orang lain, tapi tanpa kita sadari kebaikan yang kita salurkan itu juga bikin orang lain mikir bahwa kita kedepannya juga harus berbuat baik. Dan untuk Pak Darto sendiri memang digambarkannya cukup kelam ya kejadiannya gitu, maksudnya tokohnya gitu sebagai pemungut botol plastik dan kardus bekas, tapi di sini Pak Darto juga punya tokoh yang luar biasa, yang mungkin keadaan bikin Pak Darto susah untuk membantu orang lain, tapi karena adanya kebaikan yang datang ke Pak Darto juga jadi punya rasa rendah diri untuk bisa membantu orang lain juga. Oke. Bagus sekali yang disampaikan Mas Radit dan juga Mbak Audit ya. Kemudian tadi teman-teman setelah kita membahas ya seperti apa karakter dari Mas Reza, kemudian juga Pak Darto. Jika misalkan kita kaitkan dengan welas asih yang tadi sudah kita bahas juga ya di awal, pengertiannya itu seperti apa, kira-kira bagaimana itu hubungannya, ataupun apakah dari tokoh-tokoh tadi masuk ke dalam ciri-ciri dan juga termasuk sebagai orang yang welas asih? Ya. Saya izin berpendapat lagi nih Pak. Termasuk welas, menurut saya pribadi ini sudah termasuk welas asih, karena dari tokohnya juga sudah menggambarkan bagaimana mereka sebagai manusia, yaitu kategori ini memang makhluk sosial kan Pak. Itu memberi empati kepada sesama makhluk lain gitu. Maksudnya ya sesama manusia atau sesama makhluk Tuhan gitu. Jadi memberikan empati, sudah berusaha memberikan kebaikan juga kepada orang lain. Ini sudah termasuk welas asih. Kalau menurut saya pribadi seperti itu Pak. Oke. Mungkin ada pendapat lain teman-teman atau mau menambahkan? Ya Pak. Silahkan. Oke, menurut saya sendiri, saya setuju dengan apa yang dikatakan Kak Radit tadi, bahwasanya yang tadi dilakukan oleh tokoh Reza dan Pak Darto itu sudah termasuk dalam welas asih. Karena kan kedua tokoh tersebut menggambarkan atau menunjukkan sikap-sikap empati, terus tanpa pamrih juga mereka tuh perhatian dengan lingkungan sekitar mereka seperti itu. Oke, berarti dari yang tadi Mas Radit dan juga Mbak Ara sampaikan, kalau Mas Reza dan juga Pak Darto ini sudah termasuk ke dalam welas asih tersebut. Nah, menurut teman-teman nih, apa yang menjadi ciri-ciri ataupun itu menggambarkan bahwasanya Pak Darto dan juga Mas Reza ini termasuk ke dalam welas asih? Nah, boleh. Izin jawab lagi Pak. Yang termasuk ya, kan tadi mereka ada dialog tentang saling tolong menolong, terus sukarela juga tolong menolongnya, karena tokoh Reza ini bilang kalau Pak Darto ini tidak usah membalas dia dengan apapun, cukup nanti ketika ada orang lain yang kesusahan ditolong juga, seperti itu. Itu seperti dialog yang membuat saya itu terenyuh gitu, karena mereka tuh melakukannya dengan sukarela dan ada kondisi tolong menolong di situ Pak. Itu sih Pak. Oke, berarti kalau menurut Mbak Ara ini dengan tadi Mas Reza ya tanpa pamrih membantu Pak Darto, mungkin Mas Reza juga tidak mengharapkan apa-apa dari dia telah membantu Pak Darto, tapi dia malah berkata, gak apa-apa Pak, mungkin di waktu yang lain bisa menolong orang lain juga. Seperti itu. Nah, teman-teman dari welas asih tadi yang sudah dibahas ya teman-teman, menurut teman-teman manfaat untuk welas asih dalam kehidupan sehari-hari kira-kira seperti apa? Oke, saya juga menjawab ya Pak.
Kalau menurut saya manfaat dari ulas asih tuh sebenarnya banyak banget loh, apalagi ya contohnya dari kisah Kak Darto sama Reza ini. Jadi kayak apa yang Arab bilang sih, hal sekecil apapun itu efeknya bisa jadi besar buat orang lain kayak gitu. Terutama karena kita juga makhluk sosial ya Pak, kita kan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi welas asih itu sangat bermanfaat banget sih, berlaku tulus menolong orang lain tuh bermanfaat banget. Oke. Benar Pak, benar banget sih Pak, memang sangat bermanfaat ya. Apalagi hal ini juga bisa membantu kita kalau seumpama apa ya, lingkungan di sekitar kita itu menjadi lebih baik juga gitu. Positif. Lebih positif kalau seumpama kita menolong dan kita tanpa pamrih juga, nanti kok aku dibantu kayak gini ya, nanti bisa nyuruh ke lain. Tadi kan disampaikan bahwa itu berantai kan, bisa nyambung ke yang lain-lain juga. Akhirnya nanti hubungan sosial di daerah kita, lingkungan kita, itu semuanya juga bisa saling membantu, saling baik juga gitu. Jadi kalau selama kita butuh apapun, atau kita butuh bantuan, ada orang yang membantu. Juga saat kita melihat orang yang mungkin kesusahan, kita juga bisa saling bantu. Gitu. Mungkin lingkupnya dari lingkungan kelas kita dulu, gitu, mulai dari kelas nanti bisa menyebar-nyebar ke sekolah dan lain sebagainya. Gitu sih Pak. Kalau yang bisa saya rasakan dari manfaat ulas asih. Oke, artinya berarti secara tidak langsung manfaat dari ulas asih ini juga bisa menyalurkan gitu ya, Iya. kebaikan antara dari satu orang ke orang-orang berikutnya. Iya benar Pak. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Kayak mungkin Pak. Jadi kalau misalnya di situasi yang tadi itu kan contohnya sebenarnya mereka itu kan sama-sama ya lumayan susah gitu lah kalau bisa dilihat dari ceritanya. Cuma mungkin kalau dari Rezanya sendiri mungkin ketika dia membantu orang lain tuh berpengaruh gitu ke diri dia sendiri. Jadi kayak oh ternyata walaupun saya cuma sebagai kurir, ternyata saya juga tetap bisa membantu orang lain gitu. Dan mungkin setelah si Reza membantu Bapak ini mungkin juga ada rasa mungkin oh dia tuh kayak bermanfaat untuk orang lain, jadi dia tuh bisa lebih senang gitu. Oke, berarti ada perasaan senang setelah bisa berbagi. Benar Pak. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya, pendapat yang keren-keren sekali. Setelah tadi teman-teman yang mempelajari dan mungkin mendapatkan apa sih sebenarnya ulas asih dalam kehidupan sehari-hari, apa yang mungkin menjadi rencana dari teman-teman setelah ini? Saya mau beberapa. Boleh. Mungkin untuk lanjut setelah mempelajari tentang ulas asih ini, saya mau ini sih Pak, memulai dari hal yang kecil dulu. Dari hal yang kecil itu ternyata bisa berdampak besar buat orang lain. Jadi kayak kita memberikan kebaikan yang sekecil apapun itu yang bisa bermanfaat dengan orang lain, alangkah baiknya itu bisa mungkin bisa menjadi kebaikan yang lebih besar juga kembali ke kita. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Mas Radit nih tidak mengapa lah kalau misalkan kebaikan itu mungkin sekecil biji jaroh mungkin suatu saat bisa menjadi gundukan pasir gitu ya. Benar. Jadi kalau menurut Mas Radit seperti itu. Kalau menurut pendapat dari teman-teman yang lain? Oke, saya dulu Pak. Silakan. Oke, kalau tadi menurut Mas Radit sekecil apapun itu bisa bermanfaat. Kalau menurut saya dari diri sendiri dulu Mas, ya, atau dari kesadaran diri sendiri dulu biar bisa berdampak ke orang lain juga. Udah gitu aja. Oke. Kalau dari saya sendiri, saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Amra dan Mas Radit, bahwasanya kita tuh harus banyak melihat di sekeliling kita. Banyak orang-orang yang kiranya tuh butuh bantuan kita, tapi kita juga lebih banyak mengabaikan daripada memperhatikan. Jadi mungkin langkah kecil dari aku tuh lebih dalam melihat ke sekitar seperti itu. Oke. Jadi dapat Bapak simpulkan seperti ini sih sebenarnya teman-teman ya. Kalau dari Mbak Aura tadi kan menyampaikan dimulai dari diri sendiri dulu ya. Tapi juga setelah kita dari diri sendiri, kita juga bisa lebih peka gitu terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita bisa mungkin memperhatikan lebih peka lagi terhadap lingkungan sekitar kita. Mungkin barangkali ada orang yang sebenarnya itu butuh bantuan kita gitu. Oke. Cukup atau mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya Pak, saya menambahkan sedikit mungkin kalau di sosial media saya ini
kebetulan lagi sering lewat, jadi membantu orang lain itu adalah sebuah seni untuk membantu diri kita sendiri di masa yang akan datang. Siap. Absolut cinema. Bener sih. Oke, cukup. Wes, itu ternyata dari sosial media kita juga bisa mendapatkan insight yang luar biasa ya teman-teman. Iya benar. Tadi seperti Sasa menyampaikan, sebenarnya membantu orang lain adalah seni untuk membantu diri kita Di masa yang akan datang. Sangat relate sekali ya dengan cerita Mas Reza dan juga Pak Darto ini, di mana dia Mas Reza ini menolong Pak Darto misalkan di hari Senin dengan membelikan sendal baru. Ternyata 1 bulan kemudian Pak Darto dan Mas Reza bertemu kembali dan keadaannya berbalik gitu. Pak Darto yang menolong Mas Reza. Artinya kebaikan itu menular dan juga kebaikan itu tidak memandang siapa gitu ya akan ditolong, tapi bisa aja awalnya saya nolong Adit, mungkin di kemudian hari Valda nolong Adit. Nah, benar. Mungkin bisa. Saya kapan nolongnya, Pak? Enggak nolong-nolong. Setelah ini bisa ya. Oke, terima kasih teman-teman, tadi pendapatnya dan penyampaiannya sangat luar biasa sekali. Kemudian adakah yang mungkin teman-teman bisa menyimpulkan kegiatan kita tadi dari awal pembahasan tentang ulas ASI sampai ke kisahnya Mas Reza dan Pak siapa? Pak Darto yang sangat inspiratif ini, adakah yang mungkin mau menyimpulkan? Nah, 2 orang. Ada orang. Oke, boleh mungkin secara bergantian aja nggak apa-apa. Siapa dulu nih Pak? Kamsut. Boleh Mayang dulu nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin dari pembahasan kita diskusi tadi ya, bisa ditarik benang merahnya itu bahwa ulas ASI itu bukan sekedar mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita tuh bagaimana cara kita memandang orang lain, bagaimana cara kita melihat orang lain itu membutuhkan bantuan kita gitu kan. Mungkin dari ciri-cirinya ulas ASI sendiri itu yang pertama mungkin bisa menghasilkan tindakan yang positif. Bahkan tadi kan udah digambarkan oleh teman-teman juga kalau yang awalnya nih tadi si tokoh Pak Darto itu kan dibantu oleh Mas Reza itu. Nah nanti di kemudian hari Pak Darto juga kayak melakukan hal yang memberikan feedback gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan. Oke, jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini tuh ulas ASI itu perasaan kasih sayang yang mungkin tulus untuk orang-orang sekitar kita, untuk orang lain yang mungkin mana hal tersebut itu bisa meringankan beban orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hal-hal tersebut juga seperti yang tadi teman-teman sudah katakan, banyak sekali manfaat dari ulas ASI itu sendiri, meningkatkan hubungan sosial yang sehat. Terus yang tadi saya bilang, kalau misalnya orang nolong tapi tiba-tiba dia ngerasa senang gitu tuh mensejahterakan mental kita juga sebagai penolong. Lalu mendorong tindakan-tindakan positif. Jadi yang tadi dibilang bahwasanya kebaikan itu rantai yang benar sekali. Oke, terima kasih Mbak Yang juga Ara yang sudah menyampaikan. Tadi intinya bahwasanya ulas ASI itu adalah sebuah rasa kasih sayang ya, terhadap orang lain yang memerlukan bantuan kita ataupun orang lain tersebut sedang mengalami kesusahan dan juga penderitaan. Nah, banyak sekali manfaatnya dengan menerapkan ulas ASI tersebut bisa mendorong tindakan positif yang lainnya, secara tidak langsung juga bisa menstabilkan kesejahteraan mental kita dan juga itu bisa menjadi kebaikan kita di kemudian hari gitu. Oke, tadi Ara dan juga Mayangan sudah menyimpulkan apa itu ulas ASI dan juga seperti apa manfaatnya mungkin untuk kehidupan sehari-hari. Dari teman-teman yang lain yang mungkin menyampaikan pemahaman baru seperti apa yang didapatkan ataupun juga bagaimana perasaannya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dan tindak lanjutnya akan seperti apa. Oke, saya Pak izin menyampaikan. Kalau untuk perasaan saya ya Pak, setelah mengikuti kegiatan ini, setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya merasa bahwa memang ulas ASI itu harus muncul dari diri kita sendiri dulu gitu. Kita tidak harus mengharapkan orang lain. Kok saya nggak dibantu? Gitu. Harusnya dari kita dulu yang bantu orang lain gitu sih Pak. Terus itu menjadi hal yang
pemantik saya juga, menjadi pemantik saya juga agar nantinya kedepannya saya juga akan berusaha semaksimal mungkin kalau sekiranya saya bisa dan ada waktunya juga, mungkin kalau sama ada teman atau mungkin orang yang butuh bantuan, saya juga akan bantu semaksimal mungkin dan sebisa saya juga gitu. Itu sih kalau dari saya Pak setelah mengikuti layanan kelompok ini. Dari teman-teman? Saya Pak, mungkin saya juga nggak jauh beda dari Mas Walda ya. Saya sendiri tuh ngerasa kayak senang karena mungkin bentuk kita kumpul di sini juga udah mulai tumbuh rasa kasih sayang antar sama teman gitu. Dan menurut saya untuk merasakan penderitaan orang tuh bukan berarti kita harus jadi seperti orang yang sedang menderita gitu, tapi kita bisa sedikit melihat bahwa ternyata banyak loh orang-orang yang sedang kesulitan, dan dengan melihat sedikit aja tuh bisa muncul perasaan yang kayak oh iya berarti harus bantu, dan gimana caranya mungkin kita nggak punya hal yang besar gitu, tapi hal kecil itu bisa sedikit membantu orang-orang yang kesusahan gitu. Dan tindakan-tindakan kecil seperti itu kan menumbuhkan menumbuhkan hal-hal positif di diri kita, terus juga kita jadi orang yang penuh kasih sayang, jadi lebih bisa mengerti bahwa setiap kondisi yang orang lain rasakan tuh nggak langsung kita judge atau langsung kita nilai gitu. Jadi kita bisa mikir dulu, mungkin di belakang itu mereka punya latar belakang kenapa mereka merasakan hal tersebut seperti itu, Bapak. Oke. Dari teman-teman yang ada yang mau menyampaikan lagi atau saya cukup? Cukup. Oke, tadi yang disampaikan Mas Aldi dan juga Pak Audit, bahwasannya untuk kita memulai ulasas ini bisa dimulai dari diri kita terlebih dahulu dengan tadi cara-caranya mungkin kita bisa lebih peka lagi terhadap lingkungan sekitar dengan orang-orang terdekat kita. Mungkin mereka yang ada di dekat kita ataupun yang selalu bersama kita, secara tidak sadar mereka itu sebenarnya membutuhkan bantuan dari kita, membutuhkan pertolongan dari kita. Namun karena kita yang mungkin kurang peka ya terhadap lingkungan sekitar, akhirnya hal itu tidak ternotis gitu. Nah, maka dari itu kedepannya harapan dari saya dan kepada teman-teman semuanya, setelah kita mempelajari ulasasi adalah kita bisa lebih peka lagi terhadap lingkungan sekitar, dan juga semoga kita bisa menolong orang lain dan bisa berbagi kasih sayang terhadap orang lain. Oke. Baik teman-teman semuanya, sepertinya untuk waktu bimbingan kelompok kita sudah mencapai 35 menit. Sepertinya untuk kegiatan bimbingan kelompok ini akan segera berakhir. Sebelum berakhir, Bapak akan bagikan dulu untuk lembar evaluasinya, nanti teman-teman bisa isi. Setelah itu nanti bisa dikumpulkan ke Mas Walda ya, nanti Mas Walda bisa mengumpulkan. Siap. Oke, baik teman-teman semuanya, sekali lagi Bapak menyampaikan terima kasih atas waktu yang telah disempatkan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita bisa bermanfaat untuk diri kita dan sekitar. Amin. Terima kasih banyak. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you guys.